ijazah Pak Jokowi palsu. Iya, Nah, apakah nanti nasib untuk yang Pak Rismon ini kan lebih kuat ini, ya, untuk membuktikan detail dari skripsi, detail dari fotonya Jokowi dan juga tulisan dari pembimbing utama Pak Sumitro. Kesalahannya itu sudah sangat, kalau di dalam bahasa bahasa fikih itu sudah qot'i, sudah 100%. betul, Begitu Bang Jojo. betul. Apakah nanti ini hakim dan JPU juga masih berani untuk melindungi dan memutuskan bahwa ya dengan berbagai macam dalih, kemudian ijazahnya tetap adalah asli tanpa dihadirkan. Apakah sidang berikutnya ini masih seperti itu atau dia akan menghadapi gelombang yang jauh lebih besar dan sepertinya lebih siap? Ini Bung Jojo. Bagaimana Bung Iya, Jojo kira-kira? begini Ustadz. Tadi yang Ustadz singgung-singgungnya masalah perdata atau pidana itu kan memang dalam hukum kita kan ada dua dimensi itu kan, ya Ya, dimensi dalam hukum perdata atau pidana. Nah kalau dalam dimensi hukum pidana, tentunya kita sudah melaporkan 2-3 kali ya ya, kepada baik Polda, kepada baik Barreskrim Polri, ya kan, Mabes Polri begitu, kita sudah laporkan itu dengan data-data dan bukti-bukti lengkap sama rekan Rizal Fadila, sama rekan Egy Sujana kan begitu, ya. rekan Kurnia juga. Kita sudah laporan itu. Nah, sekarang bola ada di mereka, Ustadz. Bola Hmm. itu ada di pihak kepolisian. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, sementara kita tahu persis kasat mata bahwa saat ini kepolisian itu masih di tangan siapa, masih berada di bawah kekuasaan siapa. Apakah Hmm. equality before the law itu memang sudah diterapkan dengan murni dan konsekuen? Kan belum, nyatanya, faktanya. Hmm. Ya, jadi kita ya tanda kutip pesimis lah untuk Hmm. kepolisian itu. Sampai nanti kalau misalnya Prabowo Subianto betul-betul menerapkan atau konsisten atau keras sesuai dengan gebrak-gebrak meja dia, wah, mari kita berantas korupsi, mari kita Hmm. ketegakkan hukum kan begitu. Nah, tapi kan faktanya kan belum. Hmm. Faktanya dia masih ada di ketiak Joko Widodo seperti itu. Nah, Berarti ada kemungkinan Bung Cucu, kalau kemudian ini kan Rektorat UGM juga menantang siap sidang, termasuk kuasa hukum dari Jokowi yang terakhir ini dia menantang bahwa kami tidak bisa mengobral ya, ijazah asli Pak Jokowi ini ada. ya, Tapi kalau pengadilan itu meminta, dia siap untuk iya, menunjukkan ijazah asli. Nah, I- apakah ini jawaban atau konferensi pers dari kuasa hukum ini nanti ini di pengadilan ini demikian adanya atau akan terjadi betul-betul yang dikatakan oleh Bang Jojo tadi sidang itu masih sidang dagelan-dagelan super lucu kata Bang Jojo. iya, Apakah masih seperti itu? iya Ustadz. Untuk pidana kita Nah, pesimis ya. pesimis Pesimis ya. artinya tidak mungkin akan diproses kan begitu. Ah, Artinya stuck begitulah. Atau jalan di ya, tempat pidana. Nah, yang untuk perdata ini ya kita sudah menggugat sudah sampai 2 kali prosesnya. ya. Kan masih hakim malah mengatakan tidak berwenang seperti itu. Hmm, Artinya seperti apa yang diungkapkan oleh Asibuan Junior itu, saya bilang istilah saya gitu ya, ya, Yakub. ya Yakob itu. Nah, itu kan hanya gertak sambal seperti itu. Artinya, Hmm, siapa yang akan memulai? Apakah kita akan menggugat perdata lagi, Ustadz? Seperti itu. hmm. Itu harus dimulai lagi, Ustadz. Kita mengajukan gugatan lagi dari awal seperti itu, bla 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 dengan data-data, fakta-fakta dan bukti-bukti yang baru. Tapi kan itu sangat mudah sekali hakim mengatakan bahwa oh tentang kasus ini kita sudah nyatakan tidak berwenang kasus ini. Selesai lagi, Ustadz. Tapi Jadi Bang kita mau Jojo, mencari ini gelombang gelombang tuntutan ini sangat besar sekali. Yang terakhir ya. ini kemarin Bang Jojo, ini adalah tim hukum dari Pak Dr. Taufik dan juga kawan-kawan itu juga melakukan gugatan di Pengadilan Iya, Negeri mendaftarkan Surakarta. gugatan Pengadilan Negeri Solo. Ya. Hmm. Nah, itu dia menuntut kepada sekolah SMU Pak Jokowi, Hmm. menuntut juga kepada UGM, dan juga menuntut kepada Pak Jokowi itu Ini sepertinya ya. bagus Ustadz menurut saya karena wilayahnya Ah, wilayah yang baru. Kalau kami kan Jakarta ah, Pusat, beliau kan di Solo, kan hmm, begitu. Jadi yang gugatan kami yang perdata itu di Jakarta Pusat 2 kali dan hmm, Dr. Taufik itu menggugat di Solo itu bagus menurut saya bagus karena ya. wilayah pengadilannya berbeda, kan seperti itu.
Jadi kita nggak tahu, walaupun hasilnya bagaimana kita belum tahu ya. Nah, Nah, tapi paling tidak kalau di Jakarta boleh-boleh saja kita majukan lagi Ustadz. Tapi ya begitulah, kalau ya kan ketua pengadilannya juga ditangkap Ustadz iya, iya, dalam iya. kasus yang lain. Iya, nah, terakhir Bang Juju ya, Iya. kalau situasi ya pengadilan terhadap ya dugaan ijazah palsu ini terus-menerus seperti sidang dagelan yang